Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini, tanggal 31 Desember 2021, ini sudah menjadi penghujung tahun 2021. Saatnya kita menghitung-hitung berkat. Dalam bahasa sederhananya, melihat kembali, mengevaluasi apa yang kita lalui, apa yang kita alami sepanjang tahun 2021. Saya lebih suka saatnya menghitung-hitung berkat. Kenapa? Karena kita mulai tanpa modal. Mengapa tanpa modal? Karena semua itu anugerah Tuhan. Hidup itu anugerah Tuhan. Ketika kita lahir, kita nol, tidak punya apa-apa, itu anugerah, diberi anugerah oleh Tuhan lewat orang tua, dan kemudian tambah terus anugerahnya. Maka kita mulai dengan dasar keyakinan seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi sepanjang tahun adalah keuntungan, adalah berkat. Maka kita menghitung-hitung berkat. Dan saya selama 2021 ini sungguh-sungguh bersyukur karena berkatnya luar biasa. Saya tidak menduga selama pandemi hampir 2 tahun saya masih sehat. Itu sudah disyukuri. Bukan masalah kena virus COVID atau tidak, bukan. Saya memang tidak pernah kena. Tetapi ada yang sudah pernah kena dan tetap sehat sekarang ini. Nah, itu berarti perlu kita syukuri. Artinya apa? Kekhawatiran kita yang begitu hebat, khususnya bulan Juni dan Juli, bisa kita lalui. Kita sekarang lebih tenang. Dan itu berarti bahwa kita dilindungi, kita dijaga oleh Tuhan. Saya sendiri merasa bahwa hidup menjaga saya. Saya merasa bahwa saya tidak pernah mengendalikan hidup saya. Atau maksud saya mengatur apa yang akan terjadi terhadap hidup saya ini. Tidak. Ada bagian-bagian yang memang saya bisa memilihnya, tetapi ada bagian yang ternyata saya harus menerimanya. Dan kebanyakan saya menerima kebijaksanaan dari Tuhan, dari kehidupan ini. Saya tidak bisa mengendalikan 100%. Contoh sederhana, saya bangun tidur. Saya tidak perlu mengatakan kepada mata saya, "Mata, ayo kamu melihat." Enggak. Tidak usah saya suruh mata saya melihat. Jantung, berdegup ya? Enggak. Jantung saya berdegup dengan sendirinya, teratur, sehat. Dan banyak hal yang lain. Karena itu kebanyakan dari saya mensyukuri saja anugerah kehidupan ini. Termasuk ketika ada COVID-19. Kita tidak bisa mengatakan, jangan kena. Enggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sering dengan sabun. Hanya itu. Virus kalau bisa pergi, kita nggak bisa mengaturnya. Kita cuma berusaha. Dan itulah kehidupan. Selama 2021 ini saya semakin sadar bahwa dalam kehidupan ini ada sebuah prinsip, yaitu memberi dan menerima. Apa yang kita punya berikan saja. Karena itu adalah anugerah. Apapun itu, besar atau kecil, berikan saja. Dan ternyata ketika kita berikan malah berlimpah-limpah. Saya itu tidak bermaksud untuk menerbitkan buku, membuat channel YouTube yang banyak subscribernya, tidak sama sekali. Saya pada waktu itu sebagai seorang imam hanya ingin karena masa pandemi ingin hadir di tengah-tengah umat.
Minimum umat saya mendengar dan melihat wajah saya sambil mendengar renungan yang berisi peneguhan. Saya memulainya ketika saya terkena dampak lockdown di Sri Lanka pada waktu itu. Bangun tidur melihat matahari cerah, masih pakai kaos t-shirt, dan saya mengatakan, saudara-saudari terkasih, Kolombo cerah, matahari bersinar. Tetap berpengharapan ya, karena matahari masih bersinar. Sekedar untuk menyapa umat. Tetapi kemudian berkembang, dan sudah hampir 2 tahun Tuhan terus memberi inspirasi. Untuk umatnya sebetulnya saya hanya menjadi saluran rahmat. Dan apa yang terjadi? Sudah lebih dari 800 video renungan saya upload di YouTube. Coba, saya tidak membayangkan itu. Saya hanya menjalani saja setiap hari inspirasi yang datang kepada saya. Tentu saya mensyukurinya atas karya Tuhan yang begitu besar. Dan dari video-video renungan itu saya minta tolong Pak Joyo untuk mentranskrip dan menjadikannya buku yang manis untuk dibaca dan dibawa kemana-mana. Dan ternyata dalam 1 tahun terbit 8 buku renungan. Bayangkan, saya pun tidak pernah memimpikan hal itu. Modalnya adalah niat baik untuk memberi. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dibagikan untuk meneguhkan umat. Rupanya itu prinsip hidup ini, yaitu memberi dan menerima. Bukan mengeruk dan merebut. Bukan. Hidup alam semesta tidak begitu caranya. Matahari memberi, udara memberi, pohon-pohon memberi oksigen, burung-burung memberikan suaranya dengan bernyanyi. Angin bertiup supaya memberikan kesegaran. Semua memberi, hanya memberi. Matahari hanya memberi sampai habis. Kita juga sama. Kita lahir untuk memberi, dan kemudian mati. Hanya itu. Tetapi ternyata ketika kita memberi, apalagi itu memberi dalam nama Tuhan, wah ternyata itu dilipat gandakan luar biasa. Saya tidak menduga bahwa renungan sederhana yang saya sampaikan setiap pagi itu bisa menolong banyak jiwa. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mensyukuri kehidupan. Apakah saya melakukannya dengan niat sengaja begitu? Tidak. Tahu pun tidak. Tuhan yang melakukannya. Yang bisa saya lakukan adalah berbagi, memberi, dan kemudian menerima kelimpahan. Itulah yang saya lihat tahun 2021. Sehingga meskipun ada pandemi, no problem. Kita tetap bisa memberi. Dan Tuhan bisa melipat gandakan. Seperti seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Diberikan kepada Tuhan, wow, bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Karena itu, tadi saya dari awal mengatakan, setiap akhir tahun kita hanya bisa menghitung-hitung berkat. Dan kemudian memulai tahun baru dengan siap memberi kembali. Memberi. Tanpa maksud apa-apa, tanpa pamrih apa-apa. Karena memang seperti itulah kehidupan. Kita memberi dan kalau diberi, kita menerima. Hanya itu. Itulah kehidupan. Kita tidak perlu menginginkan kehidupannya orang lain. Karena itu sudah menjadi miliknya orang lain. Tapi Romo, kalau saya terjebak dalam sebuah relasi rumah tangga yang tidak membahagiakan, yang toksik, bagaimana Romo? Tetap bisa memberi. Dan ketika memberi yang baik, akhirnya kebaikan itu berlimpah-limpah kembali kepada kita sendiri. Karena tidak pernah ada kerugian dalam hidup ini. Yang ada adalah keuntungan. Karena kita lahir tanpa modal, nol, dan nanti pergi dengan nol juga.
tidak membawa apa-apa. Semuanya akan berlalu. Ruginya di mana? Siapa yang rugi? Karena itu, hidup adalah memberi dan berbagi dan kemudian menerima. Bukan mengeruk dan merebut. Tidak seperti itu kehidupan. Baik kehidupan alam, pohon-pohon, binatang, maupun ciptaan yang lain semesta, termasuk Anda dan saya. Hidup itu ada yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Bukan kita. Kita bekerja sama. Yaitu dengan memberi apa yang sudah kita terima. Dan kemudian Tuhan melipat gandakannya. Tidak pernah ada kerugian. Termasuk ketika kita menganggap kita berada di dalam lingkungan atau relasi yang toksik. Tidak. Kita tetap bisa memberi dan Tuhan tetap bisa melipat gandakan apa yang kita berikan. Catatannya memang harus tulus, ikhlas, rendah hati, penuh sukacita. Prinsipnya kita hidup di dunia ini tetapi bukan dari dunia ini. Seperti Tuhan. Supaya kita tidak melekat. Kalau Anda merasa bahwa Anda itu berada dalam relasi yang toksik atau dalam situasi yang sulit, coba direnungkan. Kemungkinan Anda melekat pada sesuatu yang membuat Anda tidak merasa bebas, tidak merasa bahagia, penuh dan utuh. Seharusnya kita bisa menjaga jarak dan kemudian tetap merasa bebas, minimum bebas dalam bereaksi, bebas dalam merespon. Disitulah kebebasan kita. Termasuk ketika kita merasa orang lain menyakiti hati kita, terus-menerus toksik terhadap kita, kita tetap bebas untuk bereaksi, merespon. Apakah mau merespon secara negatif atau positif? Apakah tetap mau memberi dan membuka atau menutup dan kemudian menghindar? Pada akhir tahun, ternyata yang dilipat gandakan oleh Tuhan adalah apa yang kita berikan. Mengapa? Karena kalau kita tidak memberikan, tidak ada yang bisa dilipat gandakan. Apa wong tidak diberikan? Tapi meskipun kecil, kalau itu kita berikan, entah itu kesabaran, pengampunan, Tuhan akan melipat gandakannya. Jangan menginginkan kehidupan orang lain. Itu sudah milik orang lain. Anda punya kehidupan sendiri, berikan yang terbaik. Hanya itu yang kita bisa. Dan biarlah Tuhan melipat gandakannya. Dan dari pengalaman saya, pasangan yang sungguh-sungguh menderita dan sangat bersedih dan sangat menyesal ketika ditinggalkan oleh pasangannya adalah pasangan yang tidak sungguh-sungguh mencintai sepenuhnya pasangannya. Karena ternyata ketika meninggal baru mengetahui banyak hal yang dia tidak ketahui dan ternyata itu positif, kasih, perhatian. Tapi orangnya sudah tidak ada. Dan karena itu menyesal. Seringkali kita baru merasa kehilangan ketika sudah tidak ada lagi. Ketika masih ada di genggaman, kita tidak merasa memilikinya. Maka kemudian menyesal. Karena ternyata keliru. Berbeda dengan orang yang mengasihi pasangannya. Ketika ditinggal pergi memang bersedih. Tetapi minimum dia sudah mengasihinya. Ketika mengetahui banyak hal yang lain yang berupa kasih dan ternyata disesali, tidak sungguh-sungguh besar penyesalannya. Maka jangan hidup dengan penyesalan. Berikan yang terbaik. Karena hidup pada prinsipnya hanya memberi dan menerima. Dan percayalah bahwa kehidupan ini ada penyelenggara ilahi yang bijaksana. Maka mari kita menghitung-hitung berkat sepanjang tahun ini.
supaya kita bisa menghadapi tahun baru yang akan datang dengan penuh antusiasme dan harapan yang berkobar-kobar. Karena kita selalu dicintai oleh Tuhan tanpa batas. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.